Setelah kemarin saya coba ngobrol-ngobrol sama Anda, itu video-video ngobrol ya, untuk Impact Rand DCPB 298 ya. Impact Rand dengan bentuk yang compact, yang ringan seperti ini, beratnya hanya 1,1 kilo. Kali ini kita akan coba untuk perbandingkan dengan tipe kakaknya, yaitu DCPB 358. Keduanya ini bisa Anda dapatkan dengan full set, 2 baterai, koper, gitu, charger dan unit. Itu kalau yang DCPB 358 yang akan kita review kupas tuntas ini dijual dengan harga di 1.200.000-an. Ya, ada juga yang di 1,3, 1,2 sekian gitu ya. Kemudian kalau kita lihat adiknya nih, yang full set, modelnya, packagingnya model dus gitu ya. Tapi dengan 2 baterai, ada tasnya juga kalau yang 298 ini. Itu juga dijual dengan harga di 1,2 juta full set ya. Kalau unit only 298 yang kecil ini dijual dengan harga di 425.000. Sementara kakaknya, satu step kakaknya ini di 450.000. Jadi selisihnya memang hanya sedikit guys ya. Untuk unit only hanya 25.000. Nah, seperti ini. Dan jajaran Impact Rand dari Dongcheng ini mempunyai tipe yang lumayan banyak ya. Di atasnya ada lagi DCPB 488. Itu juga ada unit only, ada juga full set. Setelah 488, sebenarnya kita pernah uji 998. Itu bisa buka sampai 2000-an Newton meter. Ya, dijual dengan 3,5 juta. Tapi nanti nih, sebentar lagi nih, saya dapat bocoran nih dari Dongcheng. Akan ada lagi tipe 698 atau berapa ya? Seri 6. Kalau ini seri 2. Seri 3, ada lagi kakaknya seri 4, kemudian 3 bulan lalu seri 9. Nah, ini yang mau datang seri 6. Udah kayak BMW aja guys ya. Ada 3 series, 4 series, ada 4 series kayak gini. Udah kayak BMW aja nih. Dongcheng nih gaya banget nih. Yang akhirnya mungkin Anda jadi bingung. Pilih mana nih ya secara harga antara 298 dan 358 ini selisihnya di bawah 100.000. Mungkin 50.000 selisihnya. Kira-kira pilih mana? Nah, kita akan bedah semuanya ya. Kalau feel-nya, menurut saya, kalau kita mencari alat yang ringan, tentunya 298 ini adalah pemenangnya ya. Karena ini lebih compact ya. Sebenarnya sih kalau kita timbang ya, antara 298 dengan 358, 1,1 kilo. Ini 1,1 kilo koma, ini pun 1,1 kilo koma. Kemudian secara bentuk. Kalau bentuk sih sebenarnya kalau pesekan yang ini guys ya, yang 358, sisi kanan saya ini. Ini unveil-nya kalau 298 yang paling murah ini dia lebih nonjol ke depan. Sementara 358 lebih pesek. Ya, selisih 2 cm. Tetapi 358 ini mempunyai bentuk yang lebih bulat gitu ya, lebih diameternya ini lebih besar gitu. Seperti ini. Keduanya sama-sama brushless tapi ini yang 358 lebih bulat. Lebih bulat, diameternya lebih besar tetapi lebih pendek ya, lebih pesek dibandingkan 298. 298 ini sebenarnya kalau kita lihat launchingnya udah cukup lama ya. Produk-produk Dongcheng ini yang 298 ya. Saya sendiri pernah coba review untuk yang berwarna hijau itu. Zaman itu 3 tahun yang lalu saya review keluarga Cheng berwarna hijau dijual dengan harga di 1,6, 1,5. Pada zamannya ya. Ada versi Impact Rand-nya, ada juga versi Impact Driver-nya. Ya zaman itu pemainnya hanya itu untuk power tool kelas menengah. Dan sekarang di Dongcheng Indonesia ini dijual dengan harga yang 1,2 juta. Jadi lebih murah ya. Memang ada penurunan harga. Nggak tahu ini mungkin margin profitnya yang dipotong apa gimana. Saya kurang tahu ya. Yang penting ini kita judulnya diuntungkan sebenarnya dengan kondisi yang seperti ini ya. Mau perang harga, mau apa. Bodoh amat ya nggak. Yang penting ada murah. Oke, sikat aja udah. Perkara tahun depan naik, bodo amat, yang penting kita udah beli gitu guys ya, untuk keperluan usaha Anda, baik itu bengkel motor ya, bengkel mobil, yang sebenarnya Impact Rand ini juga masih oke lah ya digunakan sebagai penyekrupan kayak Impact Driver. Nanti juga kita akan perlihatkan, saya akan perlihatkan pada Anda, kedua Impact Rand ini masih cukup aman, layak digunakan sebagai penyekrupan. Ya, yang penting kita lihai, tinggal kocok triggernya juga mantul gitu ya. Tentu Anda harus menggunakan adapter seperti ini, setengah ke 1/4 untuk ini bisa masuk mata obeng. Dulu saya pernah membuat konten seperti ini, penggunaan adapter pada Impact Rand itu menimbulkan pro dan kontra, tapi saya tetap berpendapat bahwa adapter seperti ini bisa digunakan juga pada Impact Rand untuk penyekrupan. Nyaman-nyaman aja kok, itu mah tergantung kelihayan kita dalam menekan trigger. Saya juga waktu itu pernah lihat ya, ada di salah satu short video teman kita juga, dia merakit kitchen set itu menggunakan JLD Impact Rand yang segede-gede gini. Jadi juga kok dia produksi ini kitchen set ya, produksi
menggunakan impact current pakai adapter nyekru pada media multiplex. Hebat jago dia ya. Kalau Anda pengen ngirit alat, tapi ya sebaiknya Anda untuk penyekrupan ya Anda gunakan impact driver ya. Tapi kalau Anda mau ngirit, misalnya Anda bekerja untuk kayu-kayu solid semacam ini ya, yang keras-keras, yang tebel-tebel, terus mau pakai impact driver 12 volt kan nggak akan kuat, nggak akan lama gitu ya. Ya Anda bisa gunakan impact current yang kecil, jadi multifungsi ya. Ini bisa juga buat penyekrupan. Kita akan coba nih. Ini DCPB 358 ya, saya pasang adapter dulu begini, kemudian saya pasang mata obengnya. Bisa pakai mata obeng panjang maupun yang pendek. Terserah mau pakai mode apapun bisa, mau low, mau high, mau medium, mau auto, sama aja. Ini saya pakai mode high nih ya. Ini skrup 4 cm dulu, media kayu meranti. Ini mode high ya. Asik-asik aja, nggak selip juga. Yang penting kita dikocok ini. Kita coba yang panjang 8 cm. Ini mode high, tidak masalah gitu ya, lancar-lancar aja, gimana kitanya aja, jangan salah-salahin adapter. Ini saya di pasaran ada yang berharga di 300.000, ini yang di 300.000, ada juga yang berharga 20.000, sama fungsinya. Anda bisa pakai yang 20.000, murah meriah ya. Kemudian impact current seperti ini juga kita bisa untuk penyekrupan yang baut-baut yang gede-gede gini guys ya. Kalau Anda pakai impact driver ya akan berat begini, Anda bisa gunakan impact current. Tentu ini kita tinggal pasangkan kunci sok seperti ini ya. Ini adalah balok ya, jadi nanti akan tembus. Ini ketebalan berapa nih? 15 cm kah? Enak banget nih guys. Ya, jangan Anda terkungkung pemikiran bahwa ini hanya pembuka baut roda. Aduh guys, hari gini ya, apapun bisa kita bisa manfaatkan untuk bidang apapun. Yang penting bahwa alat ini multifungsi. Ya, yang penting lihai kitanya. Kita akan lepas. Ini adalah impact current yang best seller di luar negeri ya. Karena memang fungsinya ini bisa banyak gitu ya. Tidak hanya untuk baut, tapi untuk nyekrup pun ya jos. Lanjut, saya akan umumkan pemenang giveaway di awal bulan April. Kemarin saya mengajukan pertanyaan ya, masalah RPM di impact driver 12 volt. Dan pemenangnya adalah Beno, ada garisnya guys ya, channel. Itu pemenangnya. Nanti hadiahnya adalah Dongceng DSM 03 100A. Seharusnya ini mohon maaf nih ya, Mas Beno ini harusnya dapatnya bor listrik, tapi saya kemarin salah kirim di pemenang giveaway akhir Maret. Akhir Maret tuh harusnya Gerinda, tapi saya salah kirim tuh anak-anak pada saat packagingnya malahan bor listrik. Jadi mohon maaf, tapi pada intinya kan harga Gerinda sama bor listrik kan sama di 200-an ribu ya. Selamat malam Om Ayu Abang-abangan channel Dongceng DJJZ 10A. Terima kasih Om Ayu untuk giveaway dari Abang-abangan channel. Barang ini sangat membantu pekerjaan saya di perkayuan. Terima kasih, matur nuwun, salam sukses. Jadi untuk yang awal April ini giveaway-nya dua-duanya masih Gerinda semua. Mas Beno dapat Gerinda listrik, kemudian saya juga sekaligus akan umumkan pertanyaan giveaway untuk yang sekarang, yang nanti saya akan umumkan di awal bulan Mei. Pertanyaannya adalah, berapa torsi maksimal yang saya bisa buka dengan menggunakan DCPB 358 di pengujian video ini ya, pada saat saya membuka baut M20 di studio abang-abangan. Berapa ini torsi maksimal untuk membuka baut pada prakteknya? Tulis jawaban Anda di kolom deskripsi video ini, nanti saya akan umumkan di minggu depan. Semenjak saya mereview produk-produk Dongceng dari setahun yang lalu, saya sebenarnya pertama itu dari bulan April atau Mei gitu ya. Dimulai dengan 298, kemudian angle grinder ya. Waktu itu saya kasih juga giveaway kepada Anda nih, impact current DCPB 298 ini. Itu euforianya luar biasa ya. Jadi banyak sekali WA yang masuk, khususnya yang WA ini ya. Itu menanyakan, "Bang, kok murah sekali?" Kalau kita bandingkan memang dengan dulu awal-awal saya membuat channel ini, saya mereview produk-produk impact current yang rebranding atau yang brand lokal. Itu untuk unit only-nya saja ya di 300.000, 400.000, untuk torsi di 300 sampai dengan 400-500 Nm.
itu unit only-nya memang di harga 300, 400, 500 ribu. Sementara Dongcheng yang menurut saya ini brand global kelas menengah, sekarang dijual dengan harga yang segitu juga gitu ya. 400-an ribu, ini 425, ini 450 ribu. Jadi memang sekarang pilihannya lebih banyak lagi ya bagi Anda yang nyari impact brand. Karena itu tadi selisihnya sedikit banget guys ya antara entry level atau generic ya, istilah saya dulu generic, dengan brand global kelas menengah seperti ini yang digaransi selama 2 tahun. Saya tidak menjelek-jelekan brand generic, tidak ya, itu juga semua saya juga kenal gitu ya dengan importer-importer ya. Saya sama aja nih teman-teman saya juga. Pertanyaan yang sering muncul ke saya, Bang, kenapa itu mereka bisa jual murah gitu yang generic-generic itu? Ya jadi begini guys, yang saya tahu adalah bahwa power tool itu untuk yang baterai ya khususnya, itu memang mahal atau tidaknya dari harga jual itu tergantung dengan kualitas baterai. Karena komposisinya ini sebenarnya lebih mahal baterainya daripada komponen mesinnya. Gitu ya. Karena kita tahu untuk produk-produk Dongcheng ini kan ya kualitas baterainya oke lah ya. Untuk pemakaian 3 tahun sih rasanya ya masih kuat ya, nggak ada masalah. Karena biasanya kalau ada masalah-masalah itu Anda udah teriak-teriaknya udah langsung ke saya aja, langsung WA macam-macam. Tapi terus terang aja ya, dari 3 tahun lalu saya mulai mereview 3 tahun. Untuk produk-produk yang keluarga Cheng itu nggak ada tuh, aman-aman aja ya. Untuk masalah baterai aman, untuk unit juga aman. Beda halnya kalau kelas-kelas generik. Sekali lagi saya bukan bermaksud menjelek-jelekan generik, sama aja. Semua juga tergantung kantong kita sebagai konsumen. Kalau Anda memang uangnya ngepas, budgetnya, ya udah beli generik aja. Apalagi kalau pemakaiannya hanya sebentar-sebentar gitu ya, sekedar punya. Silakan aja, itu bagus ya. Tapi tentu ada kelemahannya, yaitu baterai. Kelas generik itu biasanya di baterainya itu yang kualitasnya kurang. Ya, karena nggak nyalain juga supaya harga jualnya bisa lebih murah. Ya kan baterai macam-macam tuh, mobil listrik guys ya. Itu harga baterainya sama harga mobilnya hampir menyamai. Jadi power tool juga sama. Kalau kita jumlah misalnya, ini harganya 1,2. Baterai 2 itu 800 ribu, charger 200 ribu. Berarti 1 juta. Kemudian harga jualnya 1,2. Berarti unitnya cuma 200 ribu. Gitu guys ya. Memang yang mahal itu justru di baterainya. Makanya dengan Dongcheng menjual yang unit only seperti ini tentu menguntungkan kita. Apalagi jika Anda sudah mempunyai produk-produk Dongcheng ya, ekosistem Dongcheng 20 volt. Karena memang ini semuanya sama. Melanjutkan konten kemarin ya, waktu saya di puncak, saya katakan fungsi atau manfaat apa saja dari impact rand di kelas 300 Nm ini, ya itu sangat beragam. Anda jangan terpaku bahwa alat ini hanya untuk membuka baut roda, ya, jangan ya. Ini fungsinya sangat banyak. Bisa digunakan pengencangan, bisa digunakan sebagai juga pembuka baut. Tentu setiap tipe mempunyai karakter atau spek masing-masing. Kemudian yang harus diingat bahwa spek itu yang tertulis di setiap kemasan impact rand itu biasanya secara umum, ya. Jadi tidak dijelaskan untuk Dongcheng ini untuk tightening torque-nya berapa, breakaway torque-nya berapa. Jadi torsi pengencangan berapa, torsi pembuka berapa. 350 Nm untuk yang 358, 298 itu di 300 Nm gitu ya. Nah, makanya saya mengujinya dengan cara yang seperti itu. Saya uji pengencangan kuat berapa Newton meter, kemudian untuk membuka atau breakaway torque-nya kuat berapa. Tapi baut itu mempunyai karakteristik masing-masing. Mungkin dengan baut yang sama M20 misalnya di pengujian saya dengan impact rand ini adalah M20. M20 yang itu misalnya Anda di rumah ada M20 baut baja 12,9 dikencangkan, itu juga mungkin ya akan berbeda, bisa-bisa saja. Satu, kunci torsinya juga beda. Jangan Anda pikir bahwa misalnya saya mengencangkan dengan kunci torsi 300 Nm, lalu mungkin di tempat lain ya, YouTuber lain mengencangkan 300 Nm. Di saya kuat, di sana nggak kuat. Atau sebaliknya. Ya itu bisa saja terjadi karena karakteristik bautnya beda. Yang pertama. Yang kedua, kunci torsi yang digunakan juga mereknya beda. Ya kan kunci torsi Anda tahu sendiri, macam-macam. Kalau saya pakai produk-produk Tonichi untuk kekencangan di bawah 1000 Nm ya, baik yang digital maupun yang manual. Anda tahu Tonichi itu berharga 20-an juta untuk yang 1000 Nm. Jepang. Ada juga di atas 1000 saya menggunakan merek lain gitu ya. Karena kunci torsi itu kan ya semakin tinggi itu harganya mahal-mahal sekali guys ya. Biasanya kunci torsi itu mempunyai angka deviasi. Ada yang 5%, ada yang 10%. Jadi ya tentu beda-beda. Impact rand, merek apapun, biasanya juga mempunyai spek. Khususnya yang kelas global ke atas ya. Global ataupun premium. Seperti halnya pada Dongcheng. Torsi 298 Nm itu untuk baut M12 sampai dengan M16. Artinya apa? Pabrikan sudah merekomendasikan bahwa impact rand ini akan bekerja optimal pada baut M12 sampai dengan M16 sehingga didapatkan torsi di 300 Nm. Kira-kira seperti itu. Baut pertama kita kencangkan misalnya M20.
dengan torsi 300 Nm. Baut kedua M16 sama-sama 300 Nm. Apa yang terjadi? Biasanya di 300 Nm baut yang lebih besar itu akan lebih berat membukanya. Kenapa? Karena gaya geseknya juga lebih lebar. Semakin besar luas penampang dari dratnya baut maupun murnya itu semakin susah juga, semakin berat juga untuk membukanya. Jadi impact rod ini misalnya dengan torsi 300 Nm, ya kita membuka nih M16 kuat, ya, tapi mungkin di M24 nggak kuat. Walaupun kedua baut itu sama-sama dikencangkan 300 Nm. Jadi makanya Anda sebagai penonton tentu harus cerdas ya, bahwa pengujian-pengujian yang saya lakukan ya itu memang relatif ya. Makanya beberapa konten saya sering sampaikan ya, sekarang saya menggunakan tulisan. Kalau Anda kurang yakin, itu lebih jos lagi Anda datang ke sini, Anda uji sendiri, rasakan sendiri. Supaya apa? Tidak ada dusta di antara kita, ya nggak? Saya kan nggak perlu nambah-nambahin. Kalau memang di saya kuatnya segitu, ya udah saya sampaikan seperti itu. Itu adanya seperti itu. Kemudian baut. Saya sebenarnya sudah pengujian, cuman saya belum membuatkan video pada Anda. Apa sih sebenarnya bedanya baut yang pakai ring sama nggak pakai ring? Pada intinya, jika dengan kondisi ukuran baut atau mur yang sama, yang satu pakai ring, yang satu nggak pakai ring, itu beratnya bukanya itu sama. Karena apa? Karena sama-sama dikencangkan di 300 Nm misalnya. Itu bukanya akan sama, selama ukuran baut atau murnya sama. Yang berbeda adalah jika ukuran bautnya beda. Yang satu M20, yang satunya M24. Itu biasanya di M24 membukanya akan semakin berat. Nah gitu guys ya, itu juga Anda perlu ketahui. Pokoknya Anda jadi penonton juga harus cerdas guys ya. Jadi jangan terima mentah-mentah dari pengujian-pengujian yang saya lakukan. Intinya bahwa impact current di kelas 300 Newton, 400 Newton semacam ini, memang ini fungsinya jadi banyak gitu ya. Enak karena bentuknya yang kompak, ringan, hanya 1,1 kilo tanpa baterai ya. Ya kalau sama baterai ya di atasnya. Itu bisa dikonstruksi, bisa di ME, otomotif, kemudian untuk mesin-mesin produksi di pabrik ya. Kita mau bongkar-bongkar conveyor misalnya, mau service, ganti bearing segala macam. Anda tahu ya, conveyor itu dulu waktu saya kerja itu di pabrik guys ya. Itu panjang-panjang itu kalau buka aduh banyak banget tuh kalau pakai manual kayak apa capeknya. Itu satu kalau buka. Kalau ngencengin, aduh itu conveyor panjangnya sampai 3 meter, ada yang 10 meter, 20 meter. Tentu impact current ini sangat dibutuhkan dan tentu dengan torsi yang seperti ini. Di bidang sipil ya, fisik bangunan juga ini sangat dibutuhkan kalau kita mau bongkar pasang scaffolding, instalasi untuk pipe atau plumbing gitu ya. Kita mau pasang ke plafon, ke tembok, ini pakai impact current ini enak banget. Di pengujian juga saya tadi sudah tes ya, untuk Dongcheng yang DCPB 298 di video kemarin yang kita buat itu untuk pengencangan yang model seperti tadi, 3 genjotan pada media langsung ya, di baut roda mobil saya itu bisa menghasilkan di 93 Nm dengan cara yang seperti tadi. Kemudian kalau kita tambah durasi dari penekanan trigger, pastinya akan mendapatkan torsi yang lebih besar lagi. Cuman untuk pemakaian sehari-hari di media roda mobil ya seperti itu aja. Nanti kita tinggal finishing menggunakan kunci roda bawaan ya. Kita injek begitu ya, nggak apa-apa sekuat-kuatnya juga. Itu nggak akan lebih dari 110 Nm. Kemudian untuk DCPB 358 ya, di pengujian tadi saya udah kencangkan. Dan ini bisa menghasilkan torsi untuk tightening top ya, pengencangan torsi itu di 250 Nm. Kita kencangkan selama 10 detik untuk baut dengan ukuran M20 pada kunci sok di 30 mili. Itu 250 Nm. Apa yang terjadi jika kita kencangkan pada baut M24 ukuran mata sok 36 misalnya dengan alat yang sama, itu akan menghasilkan torsi yang lebih rendah lagi. Makanya biasanya di setiap kemasan impact current itu pasti dicantumkan ya. Spek untuk baut berapa nih? Oh, M12 sampai M16 atau M16 sampai M20 atau M24 itu cantumkan. Dan kita harus memang mengacunya ke sana. Artinya walaupun saya di pengujian ya untuk Dongcheng DCPB 298 ini bisa kuat sampai 400 Nm dalam membuka baut, Anda jangan gunakan impact current yang seperti itu. Itu hanya pengujian. Ya. Kalau kita paksakan terus seperti itu ya tentu alatnya akan rusak. Karena itu adalah overspec. Jadi kalau memang speknya 300 Newton, ya gunakanlah kira-kira yang di bawah 300 Nm. Kemudian pada DCPB 358 ya di torsi pengencangan 2,5 Nm dan untuk membuka baut pada posisi M20 ukuran murnya itu bisa membuka sampai dengan di 550 Nm. 550 Nm untuk
model yang sekecil ini, pesek, yang menurut saya ya ini termasuk perkasa guys ya. Apalagi harganya udah kayak harga generik di 400-an ribu. 3 tahun lalu saya banyak mereview produk-produk generik untuk Impact Run itu karena zaman itu euforianya luar biasa ya. Anda bang tes ini bang, tes ini, tes ini. Kalau kita lihat ya, saya sebutkan merek lah ya, nggak apa-apa ya supaya Anda juga paham. Saya bukan bermaksud mau menjelekkan ke salah satu, enggak. Karena ini banyak pertanyaan seperti ini. Taruhlah sebut Nagawa. Seingat saya ada tipe namanya NCI 300, NCI 350. Itu juga unit only kan dijual di harga 350, ada yang jual 400. Ya kan? Itu kan torsinya ya sekitar 300-400 Newton, sama dengan DCPB 298. Jadi kelas generik di harga 300-an ribu. Kelas ini Dongcheng di 400-an ribu. Selisihnya sedikit. Bahkan menyamai sekarang ini. Untuk full set Nagawa dijual dengan 2 baterai itu di 700-an ribu. Nah itu tadi guys ya. Makanya disitulah terlihat, misalnya Nagawa satu set dengan baterai itu kan dijual 750 ribu, 800 ribu gitu ya. Sementara untuk yang kelas menengahnya, brand global seperti ini, dijual di 1,2. Kenapa begitu jauh harganya? Giliran dijual unit only, dekat harganya. Karena kualitas baterainya yang berbeda. Tetapi keunggulan atau kelebihan yang Anda suka pada generik itu karena slot baterai yang LXT, yaitu tadi ya, karena Anda udah terlanjur, udah kadung, punya ekosistem LXT yang slotnya kayak Makita itu, sehingga Anda menyukai generik yang akhirnya Anda gunakan itu. Ya. Tapi ya, dari feedback yang saya terima, ya Anda suka pada WA, ya biasanya setengah tahun, 8 bulan, 1 tahun, baterainya sudah rusak. Kadang-kadang nggak bisa dicas ya, baru beli, baru sebulan nggak bisa dicas, udah gitu klaim garansinya susah. Tetapi, ya itu tadi ya, harga tak akan pernah berdusta. Full set 700 ribu, ya kan? Dibandingkan yang Dongcheng full set 1,2 juta. Nah, itu kalau full set. Tapi kalau unit only sebenarnya harganya mirip-mirip antara Dongcheng dengan versi yang generik. Ya. Unit only. Jadi mudah-mudahan Anda semakin paham ya kenapa power tool itu kalau yang kelas premium juga ada yang dijual misalnya Impact Run harganya 4 juta. Padahal hanya membuka sampai ya di 500 Newton. Ya. Ya mungkin saja itu kualitas baterainya juga lebih jos ya. Karena itu sel baterai itu kan mahal guys ya. Apalagi kalau udah produknya sel baterainya Samsung gitu ya. Wah itu harganya udah luar biasa. Yang akhirnya harga jual dari produknya juga tinggi. Tapi menurut saya, pengalaman saya selama ini, untuk produk-produk Dongcheng, baterainya ini juga termasuk awet gitu ya. Banyak kok yang udah pakai di 2,5 tahun, 3 tahun, ya itu aman-aman aja. Di Dongcheng juga menjual baterai-baterai yang 4 ampere kalau Anda mau nambah baterai, atau mungkin Anda akan permajaan ya, baterai-baterai yang kemarin udah cepat habis lah, udah baru dipakai sebentar habis ya, wajar kalau udah 3 tahun mah ya. Ya Anda bisa membeli baterainya saja, itu bisa 4Ah. Cuman sayangnya Dongcheng ini hanya menjual yang 4Ah ya. Mudah-mudahan ke depan Dongcheng Indonesia menjual juga baterai-baterai yang 2Ah. Nah, nih Pak Dongcheng ya, mudah-mudahan jual yang 4Ah karena ini teman-teman subscriber suka pada minta nih yang 2Ah gimana nih Om Ai, Dongcheng ini baterai. Karena memang dengan di 2Ah itu kita menggunakan bor, misalnya ini guys ya, 2050 ini. Ini kan 4Ah, jadi agak berat ya. Tentu kalau 2Ah, kalau kita keperluannya hanya untuk penyakrupan akan lebih ringan ya, lebih kompak lagi kan pastinya lebih tipis. Semoga ke depan Dongcheng menjual yang 2Ah. Euforianya luar biasa sih ya menurut saya, sampai kalau saya mereview produk-produk power tool merek lain Anda selalu bilang, aduh Om Ai saya sudah terlanjur terdongceng-dongceng. Aduh. Kalau kita lihat yang seperti ini guys ya. Ini kalau zaman dulu ya, tapi yang base plate-nya masih aluminium ya. Yang 165 ini DCMY 165 yang tanpa S. Kalau nggak salah pertama kali launching 3 tahun yang lalu dijual dengan harga 2,8 juta. Euforianya luar biasa. Ya, gaib berkali-kali itu ya brand yang Cheng berwarna hijau itu. Nggak lama diikutin dengan brand yang berwarna merah ya, dengan harga jual yang mirip-mirip di 2,8 juta. Itu juga gaib berkali-kali. Kenapa? Pada saat itu pilihan nggak banyak, ya. Pilihan nggak banyak. Kalau kita mau milih yang entry level, ya kelas Nagawa juga jual, Vril juga ada, ya kan. Kemudian merek-merek yang lain-lain lah, modern dan lain-lain itu ya kualitasnya ya Anda udah tahu sendiri, yang namanya generik, uang takkan pernah berdusta kan, saya dari dulu selalu ngomong gitu, uang takkan pernah berdusta. Di atas generik baru ada Cheng berwarna hijau waktu itu, makanya terjual banyak sekali ya. Karena kalau kita naik step lagi di atasnya, kelas premium Anda tahu, Makita dijual dengan harga 8 juta, ya kan? Taruhlah di Watt warna kuning dijual dengan harga 8 juta. Ada lagi
Saya pernah review juga itu Stanley ya, dijual dengan harga di 4 juta ya, 3,8, 4 juta. Makanya di era dulu, ceng berwarna hijau itu booming banget, termasuk yang berwarna merah. Muncul lagi yang ini, yang 186 mili. Ya, zaman itu di 2,8 juta saja lakunya bukan main. Zaman itu 3 tahun yang lalu, karena pilihannya nggak banyak. Ya itu tadi sayangnya Dongceng Indonesia memang telat memasukkan produk-produk cordless-nya ya, tapi tidak ada kata istilah terlambat ya. Anda bisa dapatkan produk-produk yang kayak gini hanya 1,6 juta. Kalau yang base plate-nya besi mungkin di 1,7. Kalau ada pengen di atasnya ini hanya 1,7 atau 1,8 ya. Nanti Anda bisa lihat aja di link pembelian yang saya sertakan di deskripsi video. Jos lah ya, saya sangat mendukung sekali Dongceng Indonesia melakukan penurunan harga luar biasa sehingga Anda bisa mendapatkan produk-produk Dongceng ini dengan harga yang lebih terjangkau. Kalau Anda mau invest, kalau Anda mau permajaan untuk mesin-mesin produksinya di bidang perkayuan, ya woodworking, metalworking, kemudian di fisik ya. Untuk Dongceng Demolition itu juga kan tipenya banyak sekali. Lengkap sudah pokoknya ya. Jadi ngelantur kemana-mana guys ya. Kalau abang-abangan nih, Om Ayi sukanya ngomongnya ngelantur kemana-mana. Kita kembali ke Impact Orange lagi. Lalu mana bang yang saya pilih? DCPB 298 kah? Atau 358? Kalau menurut saya, kalau Anda itu tadi ya, mainkan yang ringan aja, yang kecil, Anda harus pilih yang 298. Anda beli unit only kalau emang sudah punya baterai. Tapi kalau Anda ukuran tidak masalah, karena ini walaupun lebih pesek, tapi ininya buletannya itu gede guys ya. Nih Anda bisa lihat sendiri nih ya, saya ulang lagi. Ini yang 358, ini yang 298. Kalau masalah ukuran tidak masalah, kalau Anda akan mencari yang torsinya lebih tinggi, tentu 358 menghasilkan torsi yang lebih tinggi. Sesuaikan saja dengan kebutuhan Anda, selera Anda. Ya saya nggak bisa ngomong karena kayak gini kan ya tergantung kebutuhannya. Tapi sejujurnya kalau saya menyukai yang 298. Karena ya pemakaian saya hanya hobi, ya kan. Bengkel-bengkel motor bagaimana? Sama, 298 maupun 358 itu ini guys ya, apa namanya, selisihnya juga nggak terlalu banyak. Ini kuat sampai 400 Nm, sementara 358 kuat di pengujian saya sampai dengan 550 Nm. Jadi ada selisih 150 Nm di pengujian yang saya lakukan. Belum tentu juga Anda diuji terus hasilnya sama. Ya sekali lagi ya, Anda bisa mundur lagi nontonnya. Itu semua tergantung dari satu ya kunci torsinya juga pasti beda gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana bautnya, udah berkarat apa enggak gitu ya. Apalagi kalau baut-baut saya kan ya baut buat menguji impact current udah berapa puluh unit gitu ya dari 3 tahun yang lalu ya. Bongkar pasang tentu kan lebih jadi kayak lancar gitu ya. Saya setiap bulan tuh ganti tuh guys ya, karena pasti ada yang dol. Salah satu ntar saya ganti lagi yang baru lagi. Terus sudah seperti itu. Jadi jangan pengujian torsi itu akhirnya jadi mikir yang aneh-aneh guys ya. Karena itu adalah pengujian yang saya lakukan pada waktu itu di kondisi itu. Ya kalau Anda dekat dengan rumah saya Jabodetabek, Anda main aja, Anda bisa uji sendiri. Kemudian untuk semua produk-produk Dongceng baik yang kabel maupun yang cordless itu digaransi selama 2 tahun dengan jaringan servis 17 service center yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian kalau Anda masih kurang juga, ya intinya semua toko yang menjual produk Dongceng itu bisa sebagai drop point. Artinya apa? Kalau Anda misalnya datang ke Glodok gitu ya, beli di toko A atau toko B, beli offline. Kemudian setelah pemakaian setahun, 2 tahun ada masalah, atau setelah pemakaian 5 tahun. Karena saya sering nih lihat nih ya. Saya sering main ke base di toko teman saya itu. Ada orang naruh ya untuk perawatan, untuk klaim-klaim. Tapi saya yakin itu udah lewat garansi. Udah buluk banget tuh Dongceng ya. Demolition tuh yang gede-gede. Itu bisa nitip guys ya. Mas, saya nitip mas. Ini tolong diservis ke service center. Ya kan? Udah enak, udah nggak pusing-pusing lagi ya. Bisa nitip servis di toko tempat Anda membeli. Jadi Anda juga boleh ngechat ya kalau emang beli online mas. Kalau emang ada masalah saya bisa nggak gitu. Toko offline-nya ada nggak? Itu juga bisa Anda tanyakan pada saat Anda berbelanja produk-produk Dongceng. Oke guys, jadi sekian video ini. Semoga bermanfaat. Bincang-bincang ke kiri, kanan, atas, belakang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Saya Om Ayi, abang-abang channel.